wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama belajar dan murojaah terkait aturan Allah Azza wa Jalla dalam urusan warisan. Dan topik yang akan kita diskusikan malam hari ini yaitu adalah ketika warisan tidak segera dibagikan. Jadi mungkin bapak-bapak yang di sisi kanan atau kiri yang di samping layar bisa geser. Tapi tidak bapak juga dari samping. Takutnya sakit lehernya nanti. Baik, kita mulai pembahasan kita. Titik awal ketika kita membahas waris itu pasti akan muncul yang namanya kematian. Sehingga paling tidak nanti kalau kita buatkan ada 3 titik utama, yaitu ketika seseorang wafat. Baru kemudian titik yang kedua yaitu adalah titik perhitungan, dan yang ketiga adalah titik pembagian. Sehingga kejadian di masyarakat saat ada orang yang wafat itu kadang warisannya belum dihitung sama sekali. Artinya dia belum bergerak sama sekali dari titik 1 ke titik 2. Sebagai contoh misalnya wafatnya tahun berapa? Wafat misal tahun 2000. Bahkan kemarin ada kasus itu wafatnya 82. Jadi bapak dari ibu yang lahir 82, nah umur mungkin sudah 42. Nah selama 40 tahun itu pula warisannya belum dibagikan. Dan ada kadang di sebuah keluarga warisan itu sudah dihitung, tapi belum cair, belum dibagikan. Artinya dari titik 2 sudah bergerak, itu sudah agak lumayan, sudah agak mending. Tapi memang belum bergeser ke titik 3. Sehingga kalau ditanya nanti yang dimaksud tidak segera dibagikan itu bisa maksudnya dari titik 2 belum pindah ke titik 3, atau bahkan ada yang dari titik 1 belum nyampe ke titik 3. Sehingga misalnya sekarang kita sudah 2025. Kalau itu kasus waris dari tahun 2000, berarti menuju 2025 itu setidaknya ada 25 tahun kasus waris belum diproses. Apa konsekuensi atau apa efek yang biasanya muncul ketika terlalu lama bertahan di titik 1 atau terlalu lama bertahan di titik 2? Kita belum membahas sebab, gitu ya. Kita belum membahas hukum, tapi kita perlu tahu dulu bayangan posisi diskusi kita malam hari ini. Ibu-ibu ada proyektor enggak? Enggak ada ya? Sudah ibu membayangkan saja. Baik. Apa efeknya atau apa dampaknya kalau kasus waris tahun 2000 sampai 2025 sekarang belum diproses dan belum sampai ke pembagian? Nah, apa bedanya aktivitas atau titik 2 dengan titik 3? Titik 2 ini sebenarnya gitu ya, hasil dari menghitung atau output dari penghitungan ini adalah mengetahui siapa sebenarnya pemilik dari warisan.
Dan kita akan mengetahui kalau sudah dihitung porsi, atau kita akan mengetahui persen dari kepemilikan itu sendiri. Sedangkan kalau sudah sampai ke tahap membagikan, itu artinya sudah diterima oleh masing-masing pihak. Jadi para pihak itu sudah bisa merasakan, sehingga di sini itu pasti sudah ada serah terima kepada pemilik. Kalau sudah dibagikan, berarti sudah ada pendistribusian, atau bahasa gampangnya sudah ada proses pencairan. Makanya ada orang di masyarakat itu, saya punya dari warisan bapak saya, itu kalau diuangkan sekarang adalah mungkin 1 miliar. Tapi permasalahannya mana uangnya? Tidak ada, belum dibagi, belum diterima. Nah, apa efeknya kalau misalkan warisan tidak segera dibagikan? Efek yang pertama, akibatnya gitu ya. Kalau kita bicara efek, itu nanti ada 2 hal yang kita bisa lihat. Efek dari sisi harta dan efek dari sisi orang. Orang yang dimaksud di sini adalah ahli waris. Secara umum, ketika dilakukan penundaan sedikit banyak, itu akan muncul dampak terhadap 2 komponen ini. Kita bahas yang pertama, apa dampaknya terhadap harta? Artinya warisannya gitu ya. Karena kalau peninggalannya warisan ilmu atau warisan nama baik, biasanya tidak ada masalah. Tapi yang bentuknya harta, itu nanti akan muncul masalah. Nah, sekarang apa efek terhadap harta waris jika gitu ya, dia tidak segera dibagikan? Efek yang pertama, kemungkinannya adalah harta waris itu bertambah. Contoh, nah bertambah itu bisa dia secara nilai ekonomi, artinya fisiknya tidak bertambah. Ya, bertambah itu bisa wujudnya bertambah nilai, bisa bertambah fisik. Contoh, tanah di pinggir jalan ini tahun 2000 kira-kira berapa harga jualnya? Mungkin kita bisa mendapatkan 1 hektar dengan harga berapa? 1 juta mungkin. Sekarang bisa nggak 1 hektar dapat 1 juta? Nggak bisa. Apalagi sudah bentuk di pinggir jalan lintas, mau di atas 200, 500 mungkin. Sehingga ada nanti barang-barang yang secara nilai ekonomi dia naik. Artinya apa? Fisiknya tetap. Biasanya barang-barang yang bentuknya aset tidak bergerak, tanah, kebun, ruko. Nah, ada juga yang bertambah itu adalah fisik. Contoh, tadi saat ayah wafat misal di tahun 2000, berapa jumlah kebun yang ditinggalkan ayah? Cuma 10 hektar. Setelah ditunda selama 25 tahun, sekarang kebunnya sudah dari 10 hektar, sekarang sudah 50 hektar, sekarang sudah 100 hektar. Artinya fisiknya nambah. Bisa nanti fisik ini nambah, biasanya gitu ya, dari apa? Dari hasil sebelumnya, dari warisan sebelumnya. Dan ini juga nanti ada hubungannya dengan gitu ya, dia diganti dengan aset lain. Misalnya nih kebun 1 hektar di sini dijual, dibelikan pula kebun yang di sana. Berarti berubah wujudnya. Ini efek-efek yang muncul ketika warisan tidak segera dibagikan. Berubah wujud. Entah karena mungkin kalau kebunnya misalnya di mana? Kebunnya di Pekanbaru, jauh kita mau ke Pekanbaru, pindahkanlah ke Pasir. Berarti berubah wujud. Ada memang dari hasil warisan sebelumnya ini ditambahkan atau dibelikan barang yang baru sehingga nambah dia. Itu efek pertama. Artinya harta waris
mengalami perubahan, bentuk perubahannya adalah bertambah, baik bertambah nilai atau bertambah secara fisik. Ada nanti efek dari warisan tidak segera dibagikan, yaitu adalah dia berkurang. Bentuk berkurang, bisa dia nilainya yang berkurang, bisa fisiknya. Apa yang nilai berkurang? Ini biasanya barang-barang yang mengalami penyusutan secara ekonomi. Contoh, mobil. Dulu harga mobil itu misalnya tahun 2010 atau tahun 2000 masih dapat dijual 100 juta. Sekarang nggak laku lagi. Atau mungkin nilai bangunan, gedung. Nggak bisa, pasti setiap tahun mengalami penyusutan. Ada fisik berkurang. Contohnya apa? Dijual. Dulu harta warisan ditinggalkan berapa? 10 hektar. Sekarang 2025 tinggal nama lagi, tinggal cerita. Kenapa? Sudah tidak ada. Masih ada kalau masih untung, kalau dulu 10 hektar, sekarang masih sisa. Ada 2 hektar, ada 3 hektar. Atau dipakai. Ini efek dampak kalau warisan tadi tidak segera dibagi. Dari sisi harta. Ini yang pertama. Dan insya Allah kalau Bapak Ibu yang hadir malam ini mengalami kejadian ini, itu nanti tinggal dilihat. Kira-kira warisan yang dulu tidak dibagi-bagi itu bertambah atau berkurang. Nah kemudian yang kedua adalah orang, berarti ahli waris. Sama, ahli waris atau orang tadi itu bisa bertambah, bisa berkurang. Maksudnya ada efek terhadap ahli waris. Apa contoh ahli waris itu berkurang? Kira-kira dari 2000 sampai 2025 ada nggak yang wafat? Ada yang wafat. Bertambah bisa nggak? Bertambah ini sebenarnya nanti porsinya akan terpecah. Ini kita perlu simulasi untuk melihat komponen ini. Gitu. Misalkan tahun 2000 seorang ayah wafat, ada istrinya, ada laki-laki wafat, dia masih meninggalkan istri, kemudian ayah ibunya masih ada, kemudian ada saudaranya satu, saudarinya satu, kemudian di sini tahun 2000 anaknya ada 5 misalnya, laki-lakinya 3, perempuan 2. Ini saya sembarang aja, artinya nanti kalau ada kasus yang sama bisa. Nah, kalau ditanya siapa yang mendapatkan warisan, misalnya anggap kebun sawit tadi 100 hektar atau 10 hektar, 20 hektar di tahun 2000. Berarti yang menjadi ahli waris di tahun 2000 yang masih hidup siapa? Istrinya masih hidup. Kemudian ibunya masih hidup, ayahnya masih hidup. Kemudian anak lakinya masih hidup semua, anak perempuannya. Kita asumsikan selama 25 tahun ayahnya wafat. Tahun berapa misalnya ayahnya wafat? Tahun 2005. Ayahnya wafat 2005, kemudian ada anak lakinya wafat 2008. Anak perempuannya wafat 2010. Belum juga dibagikan. Misalkan si nenek ini wafat 2015. Belum juga dibagikan. Ada nanti saudaranya di sini wafat 2017. Belum juga wafat, ini wafat lagi 2018. Belum dibagikan. Ini wafat pula 2020. Terakhir ini wafat 2022. Tambah lagi
Nah, udah itu dulu. Berapa orang yang wafat selama 25 tahun? Syukur kalau tidak ada yang wafat. Ini kita bisa bayangkan, kasus waris pertama ini punya hubungan dengan kasus waris yang kedua. Mana yang kedua? 2005. Yang ketiga 2008. Yang keempat 2010. Terus yang kelima 15. Keenam 18. Oh, ada dulu 17 lagi. Ini yang ke 18. Yang ke 6 7 8 2020. 9. Bayangkan dalam sebuah keluarga nanti kasus waris itu bisa bertumpuk seperti ini. Karena ditunda, dan penundaannya dalam jangka waktu yang lebih dari 5 tahun. Jangankan lebih dari 5 tahun, lebih dari atau di bawah 5 tahun saja bisa beberapa orang meninggal. Dan ini bisa dipastikan, nggak mungkin kita selesaikan kasus waris yang nomor 9 ini. Nomor 9 ini nggak bisa kita selesaikan kalau belum selesai urutan dari yang nomor 1. Dan nggak bisa kemudian di bypass. Kalau 2025 kan yang masih hidup sisa 2 nih. Nah udahlah bagi 2 aja lah kita, katanya kan. Nah nggak bisa bagi 2 aja. Pokoknya berapa harta warisan yang ditinggalkan tahun 2000 dan ditinggalkan tahun 2020, ya pokoknya anak yang masih hidup 2, bagilah 2. Nggak bisa. Ini untuk memberikan bayangan bahwa ketika warisan ditunda itu ada efeknya terhadap ahli waris. Bisa nanti jumlah orang berkurang, bisa jumlah orang bertambah. Nah, kalau ditanya ini bagaimana menyelesaikannya, selesaikan satu-satu. Dari mayit yang pertama sampai mayit yang ke-9. Kemudian apa hukumnya menunda pembagian warisan? Jawabannya secara umum terbagi 2. Jadi kalau misalkan kita tidak menyegerakan pembagian warisan, berarti kan menunda bagi waris. Ini nanti dilihat sebab. Apa sebabnya? Yang pertama ada uzur. Yang kedua tanpa uzur. Kalau memang ada uzur, ini aman. Artinya aman, tidak berdosa. Artinya aman, tidak ada kezoliman. Tapi kalau tanpa uzur, lalu sebagian ahli waris menunda, sebagian ahli waris mempersulit, maka berdosa dia, zolim dia kepada ahli warisnya. Uzur ini bisa nanti muncul karena sebab internal, bisa juga muncul nanti sebab eksternal. Apa yang dari internal kadang gitu ya, ada kesepakatan. Apa kesepakatannya? Warisan tidak usah dibagi dulu. Artinya semua sepakat untuk tidak membagi. Eksternal apa? Misalnya belum laku gitu ya. Selagi memang mereka menawarkan objek itu dengan harga yang wajar. Karena ada nanti penyebab harta waris tidak laku gara-gara apa? Gara-gara memang ahli warisnya tidak niat untuk menjual. Harga pasaran misalnya berapa per hektar? 200 juta. Ditawarkannya 1 miliar. Itu insya Allah sampai kiamat tak laku. Siapa mau beli? Harga pasaran tanah 200 juta. Dijual 300 saja belum tentu orang beli. Dijual 400 belum tentu orang beli. Dia buka harga 1 miliar.
Ini nanti bisa masuk ke sebab ataupun alasan yang di kanan tanpa usul, berdosa dia. Kemudian kalau ditanya, boleh nggak kita menunda pembagian warisan? Boleh, asalkan nanti disepakati oleh semua pihak. Ini tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang tidak sepakat, bagaimana? Dia mau mengambil bagiannya, tidak boleh dihalangi. Berikan haknya, karena itu adalah bagian dia dan itu halal untuk diambil. Nah, kemudian muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan bagaimana dengan hasil-hasil ataupun harta-harta yang tadi bertambah? Ini kan efek ini akan menimbulkan pertanyaan berikutnya. Kalau harta warisan bapak kami dari tahun 2000 belum dibagikan, terus sekarang bertambah nilai, bertambah fisik, itu milik siapa? Jawabannya miliknya ahli waris. Jadi kalau bertambah ini bisa nanti ada kezoliman, bisa tidak ada kezoliman. Bisa ada kezoliman itu contohnya apa? Dikuasai oleh sebagian. Ada juga memang dikelola secara adil. Nah, kaidahnya nanti secara muamalah semua kembali kepada konsep kepemilikan. Pemilik itu kan tadi berubah dari orang yang wafat tahun 2000 berubah menjadi miliknya siapa? Ahli waris yang dia tinggalkan di tahun 2000. Dan turunan dari kepemilikan itu ada dua. Ada namanya hak dan ada namanya kewajiban. Hak itu biasanya sesuatu yang enak, sesuatu yang disukai, sesuatu yang nyaman. Bentuk hak itu apa tadi? Hasil panen kebun sawit. Bentuk hak itu apa? Hasil sewa ruko. Atau bentuk keuntungan. Kewajiban itu apa? Kewajiban itu biasanya yang tidak enak, kaitannya dengan resiko. Kalau mobil misalnya berarti ada servisnya. Kalau misalnya nanti bangunan berarti ada nanti renovasinya, ya, dan seterusnya. Tergantung jenis objek. Itu nanti ditanggung oleh pemilik. Biasanya ahli waris itu jumlahnya tidak satu biasanya. Jadi kepemilikan itu pun kalau kita mau klasifikasikan, ada kepemilikan tunggal, berarti milik satu orang 100%. Ada kepemilikan itu kongsi. Kalau kepemilikannya kongsi, secara otomatis hak pun kongsi dan kewajiban pun kongsi. Sebagaimana kalau itu punya kita punya mobil, 100% mobil itu punya kita. Maka kalau mobil itu kita sewakan, kita jual, hasilnya punya kita. Atau kalau nanti ada resiko bannya pecah atau mungkin ganti oli dan yang lain, yang memperbaiki adalah kita. Tidak mungkin kita bebankan ke tetangga. Itu konsekuensi dari kepemilikan. Nah, sama nanti ketika harta warisan tadi bertambah, berubah wujudnya, maka itu tidak bisa mau digelapkan dengan mengatakan kepada ahli waris yang lain, hartanya ayah udah tidak ada, kebun ayah udah tidak ada. Iya, tidak ada karena kalian jual berubah di kebun yang lain. Pindah dia dari mana? Misalnya dari Rambak, dipindahkan kebunnya kemana? Ke Pasir. Dari Pasir dipindahkan kemana asetnya? Belikan di Pekanbaru. Di Pekanbaru pindahkan lagi kemana? Tidak ada masalah. Yang penting itu adalah miliknya para ahli waris. Kalau ahli warisnya sudah wafat, ya kita cek ahli waris berikutnya. Kita cek lagi ahli waris selanjutnya. Sehingga tidak usah khawatir kalau secara syariat memungkinkan untuk dilacak. Dan kata kuncinya, kenapa harta ini bisa dilacak gitu ya, dari tahun 2000 ke 2025 tadi? Karena ini bukan barang goib. Gitu ya. Kita berurusan dengan sesuatu yang bisa diindra dengan mata, dengan panca indera kita.
itu pasti dia meninggalkan jejak dan dia bisa dilacak. Karena nampak bendanya, bisa disentuh, bisa diangkat. Tapi kalau berurusan dengan yang goib, itu nanti susah. Dan warisan menjadi susah biasanya ketika jejak-jejak itu dihilangkan. Nah kemudian nanti bagaimana kalau bertambah? Kalau berkurang seperti apa konsekuensinya? Kalau berkurang, entah karena dijual secara sepihak atau yang lain, terutama nanti ketika ada kezaliman, berarti tinggal dari pihak ahli waris akan muncul 3 kelompok. Jadi ahli waris itu tinggal hitung-hitungan saja haknya. Apakah dia masuk di kelompok orang yang menzolimi, atau dia masuk di kelompok yang netral, atau dia masuk di kelompok orang yang terzolimi. Yang menzolimi maksudnya adalah bagian yang dia ambil lebih besar daripada bagian asli. Contoh, bagian asli dia dari warisan adalah 5, kemudian dia ngambilnya 7. Berarti ada harta orang lain yang dia ambil, bagian yang dia udah ambil. Terserah nanti bertambahnya apakah 1, apakah 2. Sedangkan pihak yang terzolimi itu biasanya bagian yang dia dapatkan atau yang dia terima lebih sedikit dari bagian asli. Misalnya harusnya dia nerima 7, tapi dia cuma dapat 5 atau bahkan cuma dapat 2, sehingga haknya berkurang 2. Orang yang netral, ya dia tidak ada masalah. Berarti bagian dia harusnya 5, dia nerimanya juga 5. Tidak ada masalah. Nah, apa solusinya kalau kita masuk di kelompok yang terzolimi, dan apa solusi kalau kita masuk di kelompok yang menzolimi? Kalau kita menzolimi, maka pilihannya ada 2. 1, minta diikhlasin. Jadi bilang sama orang yang kita ambil duitnya, bagian warisan kamu saya ambil 500 juta, bisa enggak diikhlasin? Nah, ngomong sama yang kita ambil, bagian kamu sebenarnya hasil kebun sawit dari tahun 2000 sampai 2025 itu per bulan sekian ton hasilnya, sekian tahun adalah mungkin sekitar 2 miliar yang saya ambil sendiri. Bisa enggak tolong diikhlaskan 2 miliar? Oh ya enggak apa-apa, ambil aja. Ada enggak orang mau mengikhlaskan 2 miliar? Ada. Jangan bilang enggak ada, cuma enggak tahu di mana, kan itu juga. Kalau ditanya mana orangnya, enggak tahu juga gitu. Atau kalau enggak bisa, enggak tembus negonya yang pertama, ya sudah, harus turun ke pilihan kedua. Pilihan kedua adalah ganti, balikkan uangnya. Kalau kita tidak mengganti, kita tidak menyelesaikan di dunia, mau nggak mau kita akan bayar, kita akan kembalikan itu di akhirat. Jadi lebih mending kita jual aset bayar di dunia daripada besok pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah, pahala umroh, semua pahala-pahala kita habis untuk bayar tagihan 2 miliar. Sedangkan orang yang dizolimi atau yang terzolimi ini pilihannya juga 2. 1, ikhlasin. Ya tidak apa-apa. Saya tahu kok kamu ngambil uang saya dari harta waris itu sekitar 800 juta. Tahu saya, 1 Fortuner baru, Pajero baru, CRV baru. Tidak apa-apa, ikhlasin, ambil. Ikhlasin. Tapi kalau berat mengikhlaskannya, tagih. Minta. Karena setiap orang itu punya batas ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak bisa dipaksa, Pak. Kita harus jujur, kita tuh punya batas ikhlas. Tidak percaya? Coba aja nanti cek. Ada orang, kalau harta dia diambil orang lain secara zolim, misalnya 20 juta, ikhlasnya tidak apa-apa lah, Honda Beat-nya itu kan, atau 20 juta apa,
yang David lah ya. Nah, ikhlas saya kalau kamu ambil. Diambil berapa? 200 juta. Ada orang bisa ikhlas tidak apa-apa, satu apa ambil. Tapi begitu tembus angka 700, nah bentar. Ini agaknya bisa biru baru. Berat rasanya. Nah, cara ngetesnya gampang. Orang yang ikhlas itu, kalau berkurang haknya segitu, itu makan enak, tidur nyenyak, Pak. Nah, itu indikator paling gampang. Kalau nanti makan pahit rasanya, terpikir terbayang-bayang dengan itu tidak ikhlas. Atau tidur tidak nyenyak, tidak bisa tidur. Atau pas lagi di jalan kan, apa dipikirkan. Setiap orang punya batas ikhlas. Jadi pilihan orang yang dizolimi itu dua. Kalau ikhlas ya tidak lagi. Tidak bisa didapatkan di dunia, nanti di akhirat sampai juga. Dan kalau kita harus memilih, terpaksa nih tidak bisa di tengah, nah pilihlah yang kanan. Karena kalaupun itu hak kita, minus 2 ini besok balik juga sama kita. Nah, tapi kalau bisa ambillah yang di tengah kan gitu. Berapa hak kita itu yang kita dapat. Jangan sampai kita masuk di sebelah kiri. Wallahu a'lam. Azan lagi. Yang berapa azan? Sudah azan. Baik, nanti kita lanjut setelah azan. Bismillah, alhamdulillah.
Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Ini biasanya Isya yang berapa surat? Habis kajian. Kalau kajian tidak habis, kalau kita nanti lanjut dikit terus sholat Isya, habis itu tanya jawab gimana? Jadi nanti yang atau mau diselesaikan sampai habis tanya jawab? Sampai habis saja. Sudah. Soal ini kasihan juga yang angkat-angkat. Baik. Kita lanjut aja ke diskusi dan tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang ada pertanyaan terkait dengan warisan atau ada yang mau membagikan warisan itu jamaah di sini boleh juga. Ada dari rumah tadi sudah dibawa kan, nah, bisa juga tapi. Tapi kalau nggak ada pertanyaan berarti cepatlah kita selesai. Kalau ada pertanyaan ya silakan disampaikan. Nanti yang milih biar panitia. Saya atau panitia. Nah, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang ditanyakan, silahkan. Materinya cukup segitu. Nanti insya Allah kita kembangkan lagi di sesi tanya jawab. Silakan. Yang pertama, waris itu seringkali menjadi korban kezoliman. Kenapa? Karena di masyarakat sering mencampur adukan beberapa bidang ilmu. Contoh ya, birrul walidain atau
berbakti kepada orang tua. Ini berada di bab sendiri. Nah, ada pembahasan sendiri mengenai ayat-ayat bakti, hadis-hadis berbakti, bagaimana tata cara berbakti, itu ada kajian sendiri. Sudah. Bagaimana nanti kalau ibu kalian ini tidak ada lagi bapak kalian lagi waris. Jadi gembel ibu kalian gitu, terlunta-lunta ibu kalian. Tidak usah khawatir, ada namanya fikih nafkah. Sudah. Siapa yang mengurus seseorang ketika posisinya miskin akan dijawab selesai tuntas di kajian fikih nafkah. Sudah, apalagi bertanya. Nah, biasanya nih yang akan bertumpu ada nanti kajian lagi fikih muamalah biasa. Sehingga kenapa fikih waris itu harus menanggung kesalahan-kesalahan? Karena masyarakat tidak paham birrul walidain, tidak paham fikih nafkah. Akhirnya, nanggung kalau salahnya cuma dua kan? Sekalian aja kita salahkan yang fikih waris. Karena tugas utama fikih waris itu cuma dua. Fikih waris itu job desk-nya gitu. Kita punya lembaga misalnya, atau kita di kantor. Job desk fikih waris itu dua aja cuma tugasnya. Fikih waris itu cuma ngasih tahu siapa yang berhak dan berapa bagiannya. Sesimpel itu. Nah, itu tugasnya fikih waris. Nah, terus siapa yang ngurus nafkah ibu? Nah, mari kita belajar fikih nafkah. Terus nanti bagaimana caranya berbakti? Mari kajian di rumah ini. Di situ jawabannya. Nah, sehingga kenapa waris jadi rumit? Karena permasalahan bab-bab lain tidak dipahami dengan baik, dan akhirnya sudah wafat seseorang menumpuk dia jadi satu. Sehingga kalau ditanya solusinya apa? Belajarlah masing-masing. Itu bukan urusan fikih waris. Anak tidak paham birrul walidain itu bukan urusan fikih waris. Bisa nggak ini berjalan berbarengan? Ya, kita selesaikan bagi warisnya. Kita tetap menjadi anak yang berbakti. Dan kalau ibu nanti miskin kita nafkahi, bisa nggak? Bisa. Karena aturan Islam itu tidak mungkin dia saling kontradiksi. Sehingga salah kalau ada yang memahami, gitu ya. Ini untuk membantah keyakinan bahwa bagi waris saat salah satu ya, bagi waris ketika salah satu ortu masih hidup sama dengan durhaka, itu salah itu. Ini salah besar. Ini dua hal yang tidak ada hubungan. Bisa tidak bagi waris saat orang tua masih salah satu orang tua masih hidup dan kita tidak durhaka? Bisa. Bisa. Karena pun Al-Quran membahasakan seperti itu. Di sini misalnya, di An-Nisa ayat 12, Allah menyebutkan, ini tidak bisa dibesarkan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Baris yang keduanya. Baris yang kedua di situ setelah wasiatan yusina biha audain disebutkan di situ istri walahunna ar-rubu mimma taraktum. Artinya nanti ketika ada suami istri, suami wafat, pertanyaannya muncul nggak bagian istrinya? Muncul. Ketika istri wafat, muncul nggak bagian suaminya? Muncul. Itu artinya memungkinkan dilakukan penghitungan dan pembagian waris ketika satu masih hidup. Sehingga kalau ada yang punya keyakinan bagi waris saat salah satu orang tua masih hidup durhaka, itu keyakinannya keliru, salah. Iya, tapi nanti anak itu tidak mau lagi bakti sama saya, nanti saya tidak diurusin lagi, saya justru dari rumah. Itu kesalahan Anda sebagai orang tua, gagal mendidik anak.
akui kesalahan itu. Memang saya tidak didik anak saya dengan baik. Kacau di bab birrul walidain. Cukup akui di situ, saya salah. Memang anak saya ini kalau dikasih apa gila ya. Akui di situ. Jangan masuk di kesalahan yang lain. Tidak terima dia dengan fakta anaknya durhaka. Tidak terima dia dengan fakta bahwa anaknya hanya bermimpi dengan dia gara-gara harta. Sekalian lagi keluar sekali. Itu kerangka berpikirnya. Coba tanya orang tua yang anaknya berbakti, takut nggak ya? Kumpulkan anaknya, ayah kan sudah tidak ada. Ayo kita bagi. Ini kebun ada ditinggalkan ayah 20 hektar. Tolong hitungkan berapa bagiannya. Takut nggak dia diusir dari rumah? Bahkan dia lihat mana yang ada nggak harta kalian? Ini umroh ibu, berangkat. Jadi kesalahan di salah satu bab ilmu. Jangan membuat ini kemudian mengotak-atik kesalahan di orang lain. Itu akhirnya fikih warisnya diintervensi. Nah kemudian apa lagi dari pertanyaan terakhir? Nah ini sudah terjawab ya. Jadi kalau ditanya, boleh nggak ada anak nggak mengambil bagian yang boleh? Nah tadi kan mensimulasikannya begini. Ini kan simulasi yang pada umumnya ya. Laki-laki wafat, kemudian ada istrinya. Sebentar. Ini simulasi yang umumnya dilakukan. Maaf, ini perempuan. Simulasi yang umumnya dilakukan adalah begitu. Tunggu dulu ibu kalian wafat, baru bahas. Realitanya tidak seindah itu. Makanya tadi dikasih contoh. Apa contohnya? Misalnya si bapak ini wafat tahun berapa? 2010 misalnya. 15 tahun yang lalu. Maksud anak, nanti aja lah kalau ibu gak wafat baru terbagi warisan. Anaknya pula wafat duluan 2015. Belum juga lagi wafat ibunya. Wafat dulu anak yang paling kecil 2018. Enggak juga wafat ibunya lagi. Wafat dulu anaknya lagi nih 2020. Sekarang yang nanyakan kasus waris ini adalah si cucu sekarang. Datang dia ke Ustaz, ini kemana warisan dari mbah kami ini? Dari kakek kami. Ini sampai 2025 panjang umur dia. Belum meninggal lagi sampai 2025. Bisa pula dia nikah lagi nanti kan? Ini dia suami lagi. Untuk dia sendiri kan 2010. Apa kemudian kita bilang kalau begitu warisan itu dia selesai? Nah kemudian tadi sisa harta kemana? Hitungan waris kalau sesuai dengan kaidah itu harusnya tidak ada sisa, karena sisa harta pasti akan masuk ke para penerima sisa, asoba, orang-orang yang menerima bagian. Jadi nanti porsi ini kan tadi gini ya. Job desk fikih waris itu kan menjawab dua. Siapa yang berhak, berapa bagiannya. Bicara berapa bagian, itu ada yang nanti porsinya tertentu. Ada yang mendapatkan porsi sisa. Bagaimana kalau tidak ada porsi sisa? Bisa, nanti di dalam kasus sholat. Bisa nanti dikembalikan ke penerima. Wallahu a'lam. Baik, gimana Pak? Saudara Pak? Coba dijauhkan sedikit. Ada seorang meninggal. Terus? Tapi sebelum meninggal ini anaknya yang laki-laki meninggal 2 orang. Oke, anaknya total berapa Pak? Totalnya 7. Berapa laki, berapa perempuan? laki-laki 4, perempuan 3. Baik. Terus? Sebelum yang meninggal, yang laki-laki meninggal 2. Oke, saya buat
buat sembarang aja ya. Ini yang laki-laki saya. Ini kenapa ngangkat ya? Jadi oke. Pertanyaan saya juga, apakah cucu dari anak-anak yang meninggal itu berkeluarga? Baik. Padahal waktu anak-anak yang meninggal itu bapak ibunya masih hidup. Bapak ibunya masih hidup, anak-anaknya meninggal orang. Oke. Dan bapaknya meninggal, apakah cucu dari anak-anak yang berkeluarga? Baik. Saya simulasikan seperti ini ya. Jadi, misalnya nih anak laki yang pertama wafat dia tahun 2005. Kemudian anak laki yang kedua wafat 2007. Setelah itu baru si ayah yang wafat 2010. Kemudian nanti ibunya wafat 2015. Hah? Iya kan namanya contoh Pak. Ya sudah. Saya anggap itu nggak apa-apa juga. Kan simulasi kan. Nah, baik. Kalau begitu kita bahas yang kasus 2010. Pertanyaannya adalah, apakah di tahun 2010 itu, di tahun 2010, anak dari anak yang pertama di sini kan, misalnya nih muncullah di sini anak-anak. Ya, ada mungkin di sini dua anaknya, satu laki, satu perempuan. Ini dua-dua laki misalnya ya. Apakah yang warna kuning ini itu dapat warisan nggak di 2010 kan begitu? Kalau ditanya anaknya anak laki, mereka itu masuk dalam daftar kandidat penerima waris ya. Kenapa? Karena di dalam Islam silsilah itu jalurnya dari laki-laki, nasabnya itu. Sehingga anaknya anak laki ini mereka masuk dalam daftar ahli waris. Apakah semua orang yang ada di dalam daftar ahli waris dapat waris? Belum tentu. Ya. Dan dalam kasus ini dia terhalang oleh keberadaan anak laki yang masih hidup. Sehingga di kasus 2010 ini yang mendapatkan warisan siapa? Istri dari yang wafat, kemudian anaknya yang masih hidup. Bagaimana dengan cucunya? Dia tidak dapat di sini. Justru ketika 2005 ini kan si bapak tadi masih hidup, berarti dia dapat warisan dulu dari anaknya. 2007 bapaknya masih hidup, dapat juga dia warisan dari anaknya. Jadi jawabannya di sini dia terhalang dari mendapatkan warisan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ini yang ibu-ibu ya. Baik, saya bacakan dulu yang dari ibu-ibu. Izin bertanya, bagaimana membagi warisan jika ibu meninggal? Ibu meninggal, ayah menikah lagi, dan punya anak dari ibu sambung. Sedangkan harta yang ada adalah hasil pencarian bersama ibu yang sudah meninggal, dan selama dengan ibu sambung tidak ada harta yang bertambah. Apakah pada saat ayah meninggal, anak dari ibu sambung tetap dapat warisan yang sama atau bagaimana? Baik. Ini mic-nya mungkin di-mute dulu ya. Dimatikan dulu. Baik. Yang perlu didudukkan dulu ya, yang perlu disepakati dulu. Yang menjadi harta waris yang mana? Definisi harta waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang wafat. Sehingga ketika ada orang wafat, pasti kita akan selalu cek. Ketika orang ini masih hidup, dia itu punya apa?
Karena ketika orang ini melewati garis kematian, wafat dia kembali kepada Allah. Makanya kalau ada orang meninggal kan kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah dan kita itu kepada Allah raji'. Termasuk harta kita, tapi Allah tidak butuh harta, maka harta dikembalikan oleh Allah sebagai warisan. Dan itu juga alasannya kenapa begitu sudah masuk ke area sebelah kanan, di sini adalah teritorinya Allah. Karena sudah kembali kepada Allah, dibalikkan oleh Allah, maka area sebelah kanan ini yang ngatur adalah Allah. Apa yang diatur oleh Allah? Dua hal. Siapa yang berhak dapat dan berapa bagiannya. Makanya warisan itu tidak bisa diatur sembarang oleh ahli waris. Dia mau mengatakan, oh yang ini kasih, yang ini tidak usah kasih, ini kasih banyak, ini kasih dikit. Yang ini saya tidak suka, jangan dikasih. Tidak bisa. Kalau dia otak-atik dan dia mau ikut campur di dua hal ini, maka dia head to head sama Allah. Kenapa head to headnya sama Allah? Karena itu sudah diatur sama Allah. Nah ini mau di otak-atik. Dan tadi kalau ditanya, ada ayah tadi, maka dicek, ayah itu punya apa? Tadi katanya ada hartanya bercampur bersama ibu. Berarti kita perlu perjelas, harta dalam sebuah keluarga itu kemungkinannya hanya ada 3. Ada harta itu 100% milik suami. Ada harta 100% milik istri. Ada harta 100% itu milik suami dan istri. Nanti dari pemasukan suami, jadi suami ini punya pemasukan, ada dulu setor untuk apa? Nafkah. Ini wajib. Nanti sisanya baru itu masuk uang suami, sisa harta. Dan tadi kan kerangka berpikirnya adalah bagaimana kalau harta itu, nah makanya nanti bagaimana cara menentukan harta itu milik suami atau milik istri? Gampangnya lihat yang kerja siapa, yang menghasilkan duit siapa. Suami misalnya, istri kerja enggak kerja dia. Atau yang kerja siapa? Istri, suami enggak kerja. Ada enggak yang begitu? Ada. Atau sama-sama kerja tapi suaminya gajinya UMR. Berapa UMR Rohul? Anggaplah 5 juta. 5 juta? Hah? Berapa? 4 juta. Nah, gaji suami UMR misalkan 4 juta, habis untuk nafkah. Berapa kebutuhan uang makan kita, uang listrik kita, internet kita, bensin, uang sekolah anak, habis 4 juta. Istrinya jualan online dia. Misal jualan catering dia. Uang istri milik istri enggak? Murni milik istri. Bisa istri nabung, beli kebun sawit, bisa istri di rumah. Sehingga sangat mungkin sekali nanti yang kaya justru istri, yang wajib zakat istri. Ini tidak wajib zakat, kosong nilai uang di rekening dia, anak tabungan istri. Ada juga nanti yang biasanya mereka terlibat di sebuah usaha bersama. Apa misalnya? Jualan sate Padang misalnya kan. Nah, yang belanja siapa? Suami belanja ke pasar. Nanti kemudian apa tugas istri? Nah, bikin bumbunya. Kemudian nanti bakar satenya, yang tukang bakar suami, yang tukang hidangkan istrinya. Jadi untuk yang bercampur seperti ini pun nanti akan muncul banyak kombinasi. Bisa 50-50, bisa 50-70, jadi komponennya tetap 100, bisa 90 banding 10, 10 banding 90, 70-30, 30-70, dan seterusnya. Atau misalkan contoh ya, mereka ini mau beli kebun sawit. Nah, berapa mau dibeli? Misalkan 10 hektar.
Berapa per hektar? Masih adalah 300. Berarti butuh duit berapa tuh? Hah? 3 M. Apa kata suami? Ada duit nganggur dek 3 M. Duit abang kurang. Ada kata istrinya. Istri punya 2 M. Suami punya 1 M. Kira-kira kebun sawit ini milik siapa, Pak? Nah, bapak-bapak bilang kebun milik suami katanya. Ibu-ibu bilang kebun milik istri. Dan itu sangat mungkin dalam muamalah. Tergantung uang istri yang 2 miliar ini akadnya apa. Kalau suami bilang, "Dek, utanglah dulu 2 M." Nah, kewajiban suami adalah membayar sebesar berapa? 2 M. Sehingga besok kalau kebun ini laku dijual 30 M. Kalau suami punya utang 2 M, berapa dibayar ke istri? 2 M cuma. Tapi kalau kongsi, nah itu kalau istrinya paham lagi muamalah kan, nggak mau saya utang bang, ini kongsi kita. Kebun punya siapa? Ya berarti saya punya 67% saham, suami punya 1/3, 33. Kalau laku 30 M, berapa untuk istri? 20 M lah. Karena 2/3 kan ya istri kan. Suami berapa? Nah kembali ke pertanyaan tadi, itu makanya orang gara-gara nggak paham fikih muamalah, fikih waris jadi tumbal. Nah sehingga di sini tadi, kalau misalkan ada harta bercampur, kita simulasikan, kalau misalkan ibunya ikut kerja dan yang lain 50-50, jadi nanti disebut pemilik itu dalam sudut pandang fikih itu kata kuncinya uang siapa yang kepake untuk mendapatkan aset itu, bukan nama siapa yang disertifikat. Kalau misalkan kita punya tanah nih, sertifikatnya nama tetangga, tanah itu milik kita atau milik tetangga? Milik kita, bahkan jadi beli tadi kan. Jadi beli tanahnya kan, oh memang belum balik nama aja. Jadi, tapi kalau secara hukum positif yang dianggap pemilik adalah yang namanya tercantum di sertifikat. Nah, kembali ke tadi kalau ditanya, bagaimana dengan kondisi ketika ibu wafat? Dia tanya kembali lagi, ibu punya harta enggak? Kalau ibu ada hartanya, berarti nanti kita lakukan proses hitung waris saat ibu wafat. Di sini berapa? Siapa ahli warisnya? Ini kan datanya tidak lengkap ya. Saya tidak tahu ini anaknya berapa laki, berapa perempuan, lalu kondisi wafatnya. Kemudian si ayah setelah istrinya wafat tadi, nikah lagi dia. Kemudian punya anak. Pertanyaannya untuk kasus warisnya yang warna biru ini, yang dibagikan mana ya? Cek harta beliau yang mana? Itu harta beliau, nanti ahli warisnya siapa? Makanya sudut pandang dalam melihat orang yang hidup itu adalah dari sudut pandang yang wafat. Ini kan ayahnya masih hidup, nggak tahu saya kalau ayahnya ikut kajian juga kan. Ini yang nanya anaknya di belakang, ada yang bawa anak dan ada yang kasusnya seperti ini, nggak tahu kan. Jadi sudut pandangnya adalah kalau orang ini wafat, bagi yang wafat dua-dua ini namanya anak. Bedanya satu dari istri pertama, satu dari istri kedua. Tapi kalau gunakan sudut pandang yang bertanya, jadinya beda. Bunyinya itu adalah saudara saya satu ayah atau saudara seayah saya. Kita ibunya beda, ayahnya sama. Jadi tergantung, tolong diperjelas, tanya sama ayah. Ayah, itu dulu misalnya rumah ini beli pakai duit siapa? Pakai duit ayah atau duit ibu? Atau kemudian kebun ini dulu gimana ceritanya? Makanya tadi kronologi itu bisa diurutkan. Kapan mendapatkannya, dulu harga berapa, pakai duit siapa? Karena kita berurusan dengan barang yang nyata, barang goib. Pasti akan bisa dijelaskan. Wallahu a'lam. Baik. Ini dari ibu-ibu tadi ya. Silahkan. Mana Ustaz? Iya Pak, monggo. Mana Mi? Ada.
fikih rata? Jawabannya boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Jadi bukan boleh secara mutlak, tapi boleh bersyarat. Jadi dalam kasus bagi rata itu sebenarnya ada dua pembahasan. Pertama, pembahasan dari sisi fikih waris. Dan kedua, ada pembahasan dari sisi fikih hibah. Nah, fikih waris nanti itu dibutuhkan untuk menjadi syarat kita bergerak ke fikih hibah. Hibah itu artinya kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain secara gratisan, cuma-cuma. Nah, di antara syarat hibah itu adalah ikhlas, ridho. Dan Rasul menyebutkan la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal kita ambil harta seorang muslim kecuali terpenuhi syarat dia ridho. Dan ikhlas itu membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah dia tahu ini nanti maksudnya adalah ilmu, maksudnya adalah dia itu posisinya sadar. Dan yang kedua, dia sukarela tanpa ada paksaan. Seringkali keikhlasan di masyarakat itu cacat. Artinya adalah ketika jadi kerangkanya tadi ya, hibah itu sah kalau terpenuhi syarat. Syaratnya adalah dilakukan oleh pemilik dan pemiliknya itu ikhlas. Nah, mundur lagi, ikhlas ini bisa di ACC, bisa kita terima kalau terpenuhi syarat. Syaratnya ikhlas apa? Dua, ilmu, sadar, sukarela, dan ilmu, sadar, dia tahu, baru sukarela. Nah, di situ dibutuhkan fikih waris. Maksudnya adalah orang itu biasanya dia setuju dia kalau bagiannya akan ditambahin. Sebagai contoh misalnya ya, laki-laki wafat, meninggalkan istri satu, kemudian ada anak lakinya satu, kemudian anak perempuannya dua. Nah, ini kita buatkan simulasi untuk memberikan gambaran. Berarti di dalam kasus ini nanti istrinya dapat 1/8. Kemudian anak laki 1 orang 2, anak perempuan 1 orang 1, ini 1. Berarti kalau ditotalkan jadinya 4. Sisanya tadi masih ada 7/8, dibagikan 4 tidak bisa. Berarti penyebutnya kita ubah menjadi 32. Ini jadi 4/32, berarti nanti sisa hartanya 28/32. 28/32 dibagikan 4 tadi adalah 7. Berarti anak laki-laki 14/32, perempuan 7/32, 7/32. Nah, ini harus dikasih tahu, dihitung dulu. Nah, kita simulasi kalau harta si ayah itu misalnya 1 miliar. Simulasinya. Berarti istri dari yang wafat dia punya berapa tadi? 4/32 dari 1 miliar. Kemudian anak lakinya itu punya 14/32 dari 1 miliar. Anak perempuannya itu 2 anak perempuan, masing-masing 7/32 dari 1 miliar. Disinilah manfaat dari kalkulator. Nggak usah pusing Pak. Buka aja kalkulator. 4 bagi 32 kalikan 1 miliar. 125 juta. 125 juta. Kemudian yang anak lakinya tadi 14/32, 437 juta 500,5. Kemudian anak perempuannya tadi dia punya 7/32 dari 1 miliar, berarti masing-masing 218,5
Nah, jadi kapan bagi rata itu boleh? Syarat pertama, ya, syarat pertama yaitu adalah hitung dulu secara fikih waris. Tetap dia melewati fikih waris. Sudah dihitung, yang kedua kasih tahu bagian asli masing-masing. Jadi kumpul nih keluarga, berapa orang tadi? Nah, kasih tahu. Ini secara fikih waris dari harta 1 miliar, ibu dapatnya 125 juta. Nah, bagian kamu sebagai anak laki 437 juta 500. Ini anak perempuan masing-masing 218 juta. Ini 218 juta. Sudah selesai bagian fikih warisnya. Nah, yang ketiga adalah kasih tahu juga. Ya, yang ketiga syaratnya adalah kasih tahu rugi berapa kalau bagi rata. Kenapa dimunculkan bahasa rugi? Karena orang yang akan dapat tambahan biasanya ikhlas. Nggak percaya? Nggak usah ditanya, ikhlas enggak? Jadi itu nggak butuh. Sehingga 1 miliar tadi kalau dibagikan berapa orang tadi? 4 kan? Nah, kalau misalnya dibagi rata, berarti masing-masing kan 250 juta. Istri 125 bagian asli dia menuju 250 berarti ditambah 125 juta. Itu ibarat kita nanya, Bu, Ibu mau nggak kami kasih uang 125 juta cash? Aduh, nggak butuh saya dunia ini lagi. Nah, tolonglah kasih yang lain. Ada nggak yang begitu? Ada, jangan bilang nggak ada. Tapi nggak tahu kita di mana orangnya, kan gitu. Itu lagi masalahnya. Nah, anak laki tanya dulu, Pak, ini kan bagian asli Bapak 437 juta 500. Kalau kita bagi rata, berarti kan Bapak kita kurangi. Berapa berkurangnya itu? 437,5 kurang 250. Berkuranglah uang Bapak 187 juta 500. Ikhlas enggak Pak kalau kita kurangi uangnya 187 juta 500? Apa kata dia? Tanya istri dulu di rumah. Kan itu alasannya lagi kan? Dulu tanya istri dulu gitu kan. Kemudian ini Pak, Bapak bisa bayangkan kalau sampai istri tahu, kira-kira jawabannya apa? Nah, nanti pulang kan, tadi misalnya habis pagi-pagi bahas rapat keluarga atau sore, pulang mau tidur biasa cerita sama istri kan. Dek, tadi di keluarga abang habis hitung waris ya. Terus gimana kata istrinya kan? Bagian asli abang sebetulnya 437 juta lah 500. Iya. Terus keluarga minta bagi rata. Terus berarti berapa? Biasanya istri nggak usah dibilang, cepat yang hitungnya itu. Berarti rugi apa 187,5 kata istri kan? Iya, gitu. Menurut adik gimana kata si suami kan? Apa kata istrinya? Abang masih sayang sama adik? Nah, itu lagi jawabannya kan gitu kan? Paham maksudnya kan? Nah, jadi kata istri daripada abang kasih ke sana, bagus kasih ke sini. Nah, kalau yang anak perempuan, 2 anak perempuan, itu kan bagian aslinya tadi 218,75. Dia kira-kira dapat tambahan berapa? Menuju 250. Enggak lah pula. Iya, 6 juta ya. 250 kurang 218,75. Enggak lah. 31 juta dapat 1 NMAX ini. Iya kan 16 juta enggak dapat nanti. NMAX dapatnya ini lah tambah sedikit kan gitu. Nah, kalau ditanya, berarti kan ini masing-masing tadi. Berarti selesaikan dulu. Jadi bisa bagi rata enggak? Bisa, asal dilewati step ini.
Sudah, hitung dulu secara fikih waris, kasih tahu berapa bagian asli, kasih tahu kalau bagi rata rugi berapa, baru lakukan yang keempat, negosiasi. Nah, negosiasi. Ini anak laki, gimana kalau misalkan bagian kamu kami kurangi 187 juta? Itu namanya negosiasi. Dan negosiasi yang normal itu harus selalu memunculkan jawaban yes or no. Bisa iya, bisa enggak. Kan gitu kan. Kita ada orang nih, jualan dan lain, dia harus bisa menjawab iya dan harus bisa menjawab tidak. Jangan nanti begitu dia menjawab tidak, nomor langsung diblokir. Nah ini bukan, atau misalkan sama orang negosiasi tapi sini ya, nonjol sini. Gimana Pak? Deal tanah kemarin Pak. Tapi muncul sini nih apa nih? Itu bukan negosiasi. Kalau dijawab iya, nah, iya ini pun belum tentu lagi nanti iya 100% kan tawarannya. Iya, saya ACC 187,5. Dia bilang, oh bisa saya kasih gitu kan, tapi per orang maksimal 5 juta lah ya, jangan pula nanti 187,5 dikasih. Bisa saya ACC tapi tidak 100%. 10 juta aja lah ya per orang, 20 juta lah, baik hati saya kan katanya kan. Nah, saya kasih Honda Beat baru masing-masing, Honda Beat 1, Honda Beat 1. Salah ya, ikhlas ya 60 juta. Boleh. Nah, kalau itu baru kita bisa mengatakan itu namanya ikhlas. Kalau data ini ditutup, ya, langsung dia lompat. Ini harta warisan ayah kalian 1 miliar. Ya, jumlah kita ini ada 4 orang, berarti per orang 250, 250, 250. Nah, selesai, senang nggak hati orang lagi 250? Senang. Tapi begitu dibuka datanya kira-kira nggak senang sih. Ada nggak Pak orang yang mensedekahkan hartanya segini? Ada. Jangan bilang nggak ada kan gitu. Tapi nggak tahu di mana. Wallahu a'lam. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya boleh nggak bagi rata, boleh. Jadi di sini sebenarnya tidak bertentangan dengan fikih waris, karena sebenarnya, nah nanti kalau kita buatkan ininya, kerangka berpikirnya seperti ini. Ketika seseorang wafat, maka yang diselesaikan pertama kali adalah urusan jenazah. Ini yang wajib. Pemakaman, biaya gali kuburnya, biaya kain kafannya, kalau ada tagihan rumah sakitnya, atau mungkin nanti pakai ambulan kalau ada, kan kalau di cover masjid mungkin ya sudah. Kemudian cek utangnya, ada nggak utang beliau? Oh ada, selesaikan. Nanti selesai utang cek wasiat yang tidak melanggar syariat, kan? Baru kemudian masuk step 4 waris. Nah, begitu sudah masuk step 4 sebenarnya sudah selesai. Nanti kalau mau sedekah berbagi itu sudah urusan masing-masing. Nah, sedekah ini jangan dibalik, dipindahkan urutannya ke urutan 4. Nggak boleh. Karena sedekah itu urusan masing-masing. Di sebagian masyarakat, sedekah ini itu dibalikkan dia, ditukar posisinya ke sini. Ah udahlah ini harta warisan bapak ini kita wakafkan aja lah semua. Nggak bisa. Kalau mau mewakafkan bagian kamu silakan. Bagian orang terserah dia. Ini harus kita bangunkan masjid sedekah. Nggak bisa. Kalau mau pakai bagian sendiri. Sehingga tadi pertanyaan bagi rata tadi sebenarnya masuk di sini. Boleh, kita mau sedekah bagian warisan kita atau bagian kita ambil. Jadi step ini harus dimasukkan yang terakhir. Termasuk nanti di sini ada tahlilan. Nah, ada. Termasuk nanti kalau misalkan ada biaya tahlilan yang mengadakan, nah itu tidak boleh dia dimunculkan di awal karena nanti biayanya akan memotong ini, berkurang porsi warisan hartanya. Wallahu a'lam. Kira-kira seperti itu. Nah, gantian dulu yang belum. Dari yang bagian tadi Ustaz. Ini Ustaz. Kalau bisa dihapusnya laki-lakinya tak ada laki-lakinya. Iya, itu nanti jadi pertanyaan baru dia. Makanya saya bilang geser aja dulu. Itu nanti jadi pertanyaan baru. Karena waris itu begitu diubah variabelnya satu, pasti berubah. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Iya, silakan. Ayah saya meninggal tahun 2013, Oke. meninggalkan 6 orang anak, 3 laki-laki, 3 perempuan dan 2 istri. 2 istri ya. Iya. Baik, sebentar. Mantap. Saya Tunggu Pak. anak dari istri pertama. 2000 berapa tadi wafatnya? 2013 ayah saya meninggal. Oke. Istri pertama anaknya berapa? Dari istri pertama 3 orang, Laki atau perempuan? 2 laki-laki 1 perempuan. Baik. Meninggal tahun 1983. Itu siapa itu? Itu saya, itu yang istri pertama. Oh, istri pertama wafat. Ya, kemudian ayah saya meninggal Tahun berapa tadi? 83. 1983. Baik. Terus? Kemudian ayah saya meninggal. Kemudian saudara dari ibu yang kedua 3 orang, 2 perempuan 1 laki-laki. Baik, sebentar. 2 perempuan 1 laki. Ini berarti saudara seayah ya? Karena dia 1 ayah. Kemudian Perempuan. ayah saya meninggal 2013 pada hari ke-7. Iya. Itu warisan kami bagi. Oke. Kami berkumpul, kemudian sepakati untuk membaginya. Harta yang ditinggalkan itu sebidang tanah perumahan, kemudian sebidang tanah kebun. Tanah apa? Perumahan yang satu tanah perumahan, Yang satu. kebun, Oh, kebun. tiga. Oke. Terus? Harta yang ditinggalkan oleh ayah saya itu masih warisan dari kakak saya. Oke. Kakek wafat tahun berapa? Bentar. Kakek meninggal tahun 2002. Nenek meninggal tahun 1991. Kakek dan nenek sudah meninggal waktu ayah saya meninggal. Iya, pasti. Kakek kan tadi 2002 kan? Ya, 2002. Nenek 91. 91. Terus? Pertanyaannya Ustaz, apakah bagian anak dari istri pertama dengan anak dari istri kedua sama? Misalnya yang laki-laki ini, yang tadi yang istri pertama. Bapak mau bahas kasus waris yang tahun berapa? 2013. Iya, dari 2013. Oh, pertanyaannya jatah mereka ini sama enggak? Iya, iya. Itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang tepat untuk membagi waris. Baik. Tepat. Terus yang ketiga, mungkin di permintaan kalau bisa setelah ini ada yang namanya tugas khusus. Karena ini kan masalah waris ini kan akan jarang dikupas oleh para dai. Dan ini adalah daerah sensitif di kalangan kita di apa namanya di daerah ini karena mayoritas orang bagi waris itu masih menggunakan hukum kebiasaan atau adat. Baik. Salam. Kalau pertanyaan ketiga saya jawab dulu. Itu tergantung panitia Pak. Saya tanggal 13 balik ke Jogja. 3 saya. Insya Allah. Besok di Ujung Batu lah lagi. Ada 2 besok. Subuh sama maghrib. Oke. Saya fokus ke kasus yang 2013 ya. Kalau berarti istri keduanya masih hidup ya? Itu sambungnya. Ya sudah, berarti untuk 2013 ahli warisnya itu adalah istri. Kemudian tadi anak lakinya 3 dan kemudian anak perempuannya 3. Istri bagiannya 1/8 karena yang wafat punya anak, sisa harta untuk anak. Laki 1 orang bagiannya 2 karena ada 3 orang, 3 kali 2 6. Perempuan 1 orang 1, 3. Berarti nanti 9. Berarti penyebutnya kan 1/8. Berarti disamakan penyebutnya, dikalikan dulu 1/8. Ini 1, apanya 18? Yang mana 18? Enggak, kan istri 1/8. 1, sisanya 7,
Kemudian sisa harta yang 7 ini mau dibagikan ke 9 bagian tidak bisa, berarti penyebut kita koreksi 9 kali 8, 72, pembilangnya kita koreksi 9 kali 7, 6, 3. Sehingga nanti bagian istri itu adalah 9 per 72. Kemudian bagian anak laki-laki masing-masing 14 per 72. Bagian anak perempuan masing-masing 7 per 72. Ini kalau mau dipersenkan, nanti ini 12,5%. Dan kemudian bagian anak laki-laki berarti masing-masing 14 dibagi 72 kali 100, masing-masing 19,44%. Dan bagian anak perempuan ini 7 per 72 kalikan 100, jawabannya adalah 9,72%. Itu bagiannya, Pak. Jadi kalau ditanya apakah bagian anak laki dari istri pertama sama dengan bagian anak laki dari istri kedua? Jawabannya sama. Karena dari sudut pandang yang wafat sama-sama anak. Tetap anak yang wafat. Tapi kan dulu banyak bantu bapak saya waktu bapak merintis, waktu bapak susah dulu saya yang banyak berjuang. Banyak lah pahalanya. Tidak terima saya, hitunglah berapa jasa bapak kamu. Tapi kalau secara fikih waris, ya jawabannya adalah sama. Sama seperti nanti. Ini masih mending istri pertama wafat. Kalau misalnya laki, ada yang punya 2 istri enggak? Berapa istrinya? Ada yang lebih dari 1. Nah, itu biasanya ribut antara istri pertama dengan istri kedua atau istri ketiga. Apa kata istri pertama? Itu dari bapak tuh minus lagi kata dia. Bukan dari 0. Minus dia tuh, itu banyak utangnya nikah sama saya yang bantu doa, saya banyak susah sama dia, saya yang banyak berjuang kata dia. Sekarang udah luas kebun sawitnya, ada banyak hartanya, nikah lagi dia katanya. Nggak terima saya kalau bagian saya sama dengan istri kedua. Sakit hati ibu tuh gitu kan. Kalau dibandingkan sama istri kedua tuh yang datang sudah kaya, suami saya itu mana ada apa-apanya, banyak doa saya tiap malam, nanti saya tahajud dulu katanya. Itulah lagi kalau dilanjutkan kan. Tapi intinya sama. Wallahu a'lam. Terus kalau ditanya tadi kapan waktu yang tepat, kalau ditanya kapan yang waktu yang tepat, semakin cepat semakin bagus. Jangan sampai nanti wafat yang utamanya turun ke lapis kedua, turun lapis ketiga. Jadi kalau ditanya nanti semakin cepat semakin bagus. Jangan ditunda. Karena biasanya ketika ditunda itu peluang konflik, peluang sengketa, peluang sebagian, apalagi kalau untuk kebun sawit dia yang pegang sertifikat. Tidak pakai sertifikat aja bisa dijual, Pak. Tidak percaya, Pak. Dia tidak pegang sertifikat. Kalau hilang ini tanahnya, siapa sudah dijual? Padahal tidak ada sertifikat. Apalagi yang pegang sertifikat. Mana ini? Mau lodos besok sudah dipagar. Jadi jual ke orang lain. Wallahu a'lam. Silakan. Kalau tidak ada pulang kita. Ada Pak? Ya, mana? Mic-nya yang digeser. Silakan. Apa? 5 right. Bapak wafat, meninggalkan istri. Terus tidak ada anak perempuannya. Anak perempuannya tidak ada. Oke. Sudah aja. Ya, terus posisinya ada di tempat yang strategis, ada yang kurang strategis. oke. Untuk baginya mereka tidak seluruh kedua yang terlebih dahulu. Ya. Jadi mereka atas tujuan ibunya atau perempuan itu
orang tua dari yang wafat masih ada enggak orang tua bapaknya? Enggak ada. Kapan wafatnya? Sebelum beliau wafat? Dua-duanya. Oh, ya sudah. Berarti nanti ini bagian si istri tadi 1/8, tinggal nanti sisanya 7/8. Berarti ini ada 5 orang, dibagikan 5 tidak bisa dia. Ya sudah, ini kalikan 5 berarti jadinya 5/40, dan ini jadinya nanti 35/40. Sudah, berarti bagian istri sama dengan 5/40, masing-masing anak laki dia adalah 7/40. Sudah, kalau ditanya bagaimana teknis, ini kan lebih ke teknis ya. Sebenarnya begini, kalau ada beberapa aset, misalnya tanah ini ada 5 blok atau 5 hamparan. Hamparan pertama ini paling kecil, tapi dia berada di perempatan dan posisi strategis, gitu kan. Mungkin harga dia bisa sampai 3M. Yang di sini harganya agak kecil, agak besar sedikit, ya mungkin dia dapat 2M. Yang sini 1M. Sini memang lebar, tapi kalau diuangkan atau ditaksir, paling tembus cuman maksimal 800 juta. Misalnya kan seperti ini. Bisa enggak kemudian mereka main undi? Jawabannya enggak bisa. Kenapa? Karena ini nanti si istri kan punya dia 12 ya. 12,5%, kemudian tadi anak lakinya 5. Ini berarti dia 5 anak laki masing-masing ya. 7 bagi 40 kali 100. Masing-masing kan 17,5. Kalau ditanya tanah yang pertama ini milik siapa? Jawabannya miliknya 6 orang. Tanah kedua milik siapa? Miliknya 6 orang. Tanah ketiga milik siapa? Miliknya 6 orang. Tanah keempat milik siapa? Miliknya 6 orang. Nah, kalau misalkan ada yang mau ngambil, caranya bagaimana? Dia bayari, dia beli. Nah, tadi misalnya ini kan kalau kita jejerkan pecahannya tadi. Pecahannya tadi kalau kita bariskan ada yang di bawahnya dia. 5/40 tambah 7/40 tambah 7/40 tambah 7/40 7/40 tambah 7/40 sama dengan 40/40. Nah, berarti misalkan ya, ini untuk teknisnya sebenarnya tidak apa, boleh saja, tapi asal teknisnya benar. Gitu ya. Nah, misalnya tanah pertama mau dimiliki oleh si A 100%. Bagaimana teknisnya? Bukan dengan diundi. Tapi pada tanah satu itu si A hanya memiliki 5 potong dari 40 potong. Atau pada tanah satu tadi bahasanya si A cuma punya 12,5%. Bisa nggak itu menjadi 100%? Bisa, tapi dia butuh tambahan berapa? Dia harus membeli saham sebanyak 87,5%. Bisa nggak dia memiliki itu 40/40 secara utuh pada tanah satu? Bisa, tapi harus membeli 35 potong dari 40. Berarti dia harus keluar uang sebanyak berapa? Nah, karena harga tanah itu sekitar 3M, ya sudah, dia harus keluar uang 35/40 dari harga tanah pertama yang dia mau beli, 3 miliar. Itu dia harus beli, dia harus keluarkan 35 bagi 40 kali 3 miliar. Berarti dia harus keluar duit 2.625 juta. Nanti dibagikan ke siapa? Karena kebetulan tadi ada 7 orang, bagi 7 orang anaknya. Nah, itu baru selesai tanah satu. Kalau tanah 2 misalkan mau dibeli oleh si B, bisa saja. Atau si B mau memiliki tanah 2 itu 100%, bisa. Dia harus bayar ke siapa? Ke A, ke C, ke D, ke E.
Itu teknis. Bukan main undi. Kasihan nanti kalau yang dapat undian tanah yang pelosok, tanah yang tidak ada harganya. Sama seperti nanti kalau misalnya tanahnya ketemu jalan. Ketemu jalan ini nanti cara motongnya ke belakang dia. Supaya masing-masing dapat jalan. Tidak boleh kemudian nanti ketemu jalan, nah, dipotongnya begini. Bisa sebenarnya potong seperti ini, tapi yang paling depan pasti paling kecil. Karena harga per meternya pasti lebih mahal. Yang paling belakang yang nggak dapat jalan mungkin bakal besar. Itu teknisnya. Kalau mau gampang ya sebenarnya dibuat tapak ruko jadinya. Depannya mungkin cuma 5 meter lebarnya, ke belakang bisa 50. Yang penting semua dapat jalan gitu. Sesuai porsi. Itu teknisnya. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Pokoknya nanti kalau habis waktunya di stop aja Pak ya. Kalau dia itu kalau sudah mulai hitung-hitungannya mulai membosankan Pak. Kenapa? Karena yang lain tidak ada kepentingan. Kecuali kalau yang menghitungkan bilang, ini saya bawa ini 30 juta, ya kan? Saya bagikan. Gitu. Semangat, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Seorang bapak masih hidup, Ya. tua, mempunyai harta. Namun sepertinya dia tidak akan meninggalkan harta warisan, tetapi harta telah difabrikasi dengan surat wasiat yang tidak sesuai dengan bukti waris tadi. Ya. Apakah diperbolehkan? Terima kasih. Oh baik. Jawabannya tidak boleh Pak, karena nanti seperti ini alurnya tadi ya. Nah ini tadi. Jadi warisan itu dia baru muncul warisan setelah ada kematian. Di area sebelah kanan itu teritorinya Allah. Jadi yang punya kuasa mengatur siapa yang berhak berapa bagian itu Allah. Ahli waris itu tidak berhak. Bahkan pewaris juga tidak berhak. Kalau mau nanti dia memberikan harta di sini boleh, tapi nanti dijalankan yang namanya hibah. Hibah. Cuman nanti kalau mau hibah itu syaratnya apa? Ada 2. Jadi kalau orang tua menghibahkan kepada anak itu sama rata. Karena hibah itu berbeda dengan waris. Hibah pemberian saat masih hidup. Jadi kalau untuk anak nanti dia sama rata. Artinya sama rata 1:1. Tidak membedakan jenis kelamin. Karena ada kasus Bashir, bapaknya Nu'man itu ngasih pembantu Nu'man saja, anak yang lain tidak dikasih. Maka kemudian dilaporkan ke Rasul. Dan Rasul kemudian mengatakan la asyhadu anna Daud. Dan kemudian hibah itu nanti dia harus balik nama ke penerima. Karena kita ini untuk konteks aset yang tidak bergerak ya Pak. Aset tidak bergerak. Karena bentuknya tadi kan adalah tanah. Sehingga powernya, kendalinya benar-benar pindah ke si penerima. Nah terus bagaimana kalau ada wasiat yang melanggar syariat, diabaikan, dianggap tidak ada, dianggap tidak berlaku. Cuman nanti akan menjadi masalah ketika ada anak-anak yang merasa diuntungkan dengan wasiat itu. Dia tidak terima, ini udah dibilang bapak begini, bapak bilang begini. Itulah kenapa orang tua pun harus paham, jangan sampai nanti keributan anak itu justru dia yang menyebabkan itu. Jadi cari aja di masyarakat itu kadang sumber sengketa itu bukan dari luar, bukan dari anak, justru dari orang tuanya sendiri. Wallahu a'lam, seperti itu. Nah, iya sudah tadi. Itu kan intinya dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Oke. Ya. 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 Oke. Baik. Kembali ke sini, Pak. Kembali ke definisi dari harta waris. Kalau kita memahami definisi dari harta waris tadi, maka terjawab pertanyaan ini. Jadi, definisi harta waris adalah apapun yang ditinggalkan oleh orang yang wafat, sehingga saat dia masih hidup kita cek beliau memiliki apa. Kalau ditanya, ini harta beliau enggak saat beliau hidup? Iya, harta beliau. Ya sudah, ini jadi waris. Jadi kita enggak mau tahu dengan sumber. Mau dia dapat dari hasil kerja, mau dia dapat dikasih tetangga, mau dia dapat hasil jualan, mau dia dapat warisan dari bapaknya, mau dia dapat dari warisan istrinya, mau dia dapat dari pemberian anaknya, mau dia dapat dari temannya. Pokoknya itu harta beliau enggak? Harta beliau. Sudah, wafat beliau, jadi warisan. Iya, ini kan kita membahas si bapak yang menikah lagi. Ini kita tidak bahas istrinya. Si bapak yang menikah lagi ini kan punya harta. Ada harta dari warisan bapaknya, ada harta dari warisan istrinya, ada harta dari dia kerja, ada harta dia dari hasil jualan. Kalau ditanya itu harta beliau enggak? Harta beliau enggak itu? Milik beliau enggak? Iya ya. Terserah mau sumbernya dia dapat dari mana ya. Itu milik beliau enggak? Milik beliau. Wafat beliau jadi waris. Jadi waris. Jadi tidak peduli dengan sumber harta. Patokannya itu punya beliau enggak? Punya beliau. Sudah. Jadi waris. Tidak terima anak dari istri pertama. Ya dia harus head to headnya sama Allah. Karena itu waris. Bagaimana kalau misalkan sama bapaknya mau dikasih, saya mau ngasih ke anak pertama saya. Kenapa anak dari istri pertama. Kenapa anak istri pertama yang bapak kasih? Anak istri kedua enggak? Kan anak bapak juga itu. Ya enggak bisa, ya enggak boleh. Anak bapak juga kan? Bedanya cuma istrinya aja yang berbeda. Itulah kenapa orang nikah lagi atau orang punya istri lebih dari satu, entah karena dia wafat atau yang lain atau karena poligami dan seterusnya. Biasanya banyak masalah karena ilmunya kurang. Jadi bukan hanya fikih nikah, fikih nikah kurang saja bikin masalah, fikih nafkah lagi, fikih terkait harta. Sehingga kalau dia tidak mampu mengedukasi anak-anaknya, tidak mampu mengedukasi keluarganya, besar potensi konflik. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali ke definisi harta waris. Wallahu a'lam. Habis. Hah? Gimana? Oh, masih ada lagi. Sepakat sampai jam 9. Sepakat sampai jam 9. Yang belum nanya, Bapak sudah nanya belum tadi? Belum. Nah, yang belum dulu. Waalaikumsalam. Oke. Agar apa? Oke. Oh iya.
Kalau bicara hibah, maka hibah itu pasti berada di sini, Pak. Hibah itu dia adalah transaksi yang berada di area sebelah kiri. Area sebelah kiri itu maksudnya adalah pemilik hartanya masih hidup. Saya kan tidak bisa ngasih HP ini ke Bapak kalau saya sudah hidup. Saya memberikan HP ini kepada orang lain, pasti posisi saya masih hidup. Hibah itu. Mau ke istri saya, mau ke tetangga saya, mau ke teman saya, terserah. Jadi hibah itu pasti areanya sebelah kiri. Boleh nggak kalau suami menghibahkan semua hartanya ke istri? Boleh, selama niatnya benar. Itu dulu. Kenapa? Karena sebagian orang habis belajar fikih waris, dia buat simulasi, kalau saya wafat ini istri saya dapat ini. Tapi kalau niatnya yang mendorong dia adalah rasa cinta besar, kemudian yang lain, boleh. Bukan karena rasa tidak terima dengan fikih waris. Kalau rasa itu mendominasi, dia berdosa dengan niat. Nah, kemudian biasanya nanti muncul konsekuensi hukum, Pak. Konsekuensi hukumnya begini. Suami itu biasanya menghibahkan harta kepada istri dengan asumsi, kalau saya meninggal, kalau saya tidak ada, istri sudah punya harta. Itu kan asumsi, Pak. Bisa nggak kalau Bapak meninggal duluan? Bisa nggak? Atau istri meninggal duluan? Jadi ada dua kemungkinan ini. Jadi kalau misalkan suami sudah menghibahkan hartanya kepada istri dengan asumsi, kalau saya yang wafat duluan. Kalau ternyata yang wafat istri duluan gimana? Harta sudah berpindah ini. Geser ke sebelah. Tidak ada lagi di sini. Pindah ke kanan. Maka ketika istri wafat, itu adalah harta waris. Jadi kalau misalkan mertua masih hidup, mertua dapat. Karena harta itu milik istri sekarang. Tidak bisa kemudian kita bilang mertua itu harta saya yang memberikan. Kan sudah dikasih. Punya dia. Dia wafat jadi waris. Kalau misalkan tidak punya anak, orang mertua tidak ada, saudara-saudari istri ada, dapat. Itu konsekuensinya. Tapi boleh, tidak apa-apa. Dan menjadi suami juga jangan pelit-pelit kali kan. Jangan nanti tidak pernah ngasih hadiah sama istri dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ya kalau tidak punya harta tidak ada yang mau dibagi. Kita itu bisa bicara bagi waris kalau ada yang mau dibagi. Tidak ada yang mau dibagi, apalagi yang mau dibagi. Iya kan kita itu bisa bagi waris itu komponennya 3, Pak. Komponennya 3. Yang pertama ada yang wafat. Kalau tidak ada yang wafat kan belum bagi waris namanya. Nah, yang kedua ada yang menerima waris, ahli waris. Yang ketiga ada yang mau dibagikan. Jadi makanya nanti kalau misalkan ada yang nanya, tolonglah hitungkan ini harta warisan bapak kami. Jangan cepat-cepat menghitung, Pak. Habis belajar fikih waris cepat dapat ini. Cek dulu yang wafat ada enggak hartanya, gitu. Karena nanti capek pun bapak hitung ini misalkan berapa per berapa. Ini kan bapak kalikan dengan 0 kan? Ini. Kalau enggak ada itu kan faktor kalinya 0, Pak. Ya. Oh iya, ya di situ tidak ada bagi waris karena si bapak yang wafat ini tidak ada hartanya. Itu sudah bisa dipastikan hasilnya 0. Ya, kira-kira sama seperti kalau kita kongsi bisnis lah, kita kerja sama usaha. Gimana, Pak? Apanya yang dibagi? Itu hibah namanya. Kan nanti berarti kalau transaksinya ada di blok sebelah kiri, Pak, itu hibah namanya. Nih. Misal nih,
ada orang ngasih saya harta berapa? 10 hektar dikasih ke saya. Habis dia ngasih kebun ke saya 10 hektar, meninggal dia. Kebun ini waris enggak? Enggak. Saya masih hidup, kemudian saya bagikan ke tetangga, nih kamu saya kasih 1 hektar, kamu kasih hektar. Boleh enggak? Boleh. Itu bukan bagi waris. Kalau itu karena belum paham gitu. Ya, kalau itu tinggal diedukasi. Solusinya tergantung pemilik harta, Pak. Kalau pemilik harta ikhlas, selesai masalah. Kalau ibunya nanti habis paham, habis belajar fikih waris, kemudian dia bilang tidak terima saya, kata dia kan, balikkan lagi kata dia kan, balikkan lah, nggak bisa belak. Ya, ini jangan kemudian ada niat. Udah ibu, susah belajar fikih waris lagi ibu. Nah, gitu. Bahaya nanti. Ya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi sisa 4 menit. Ada, habis. Gimana? Yang mana juga itu? Ini kan ada 2 orang anak, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kalau kita harusnya 1 laki-laki, tinggal 1 perempuan saja, 1 istri dan 1 anak perempuan. Dengan alasannya 1 saja. Ya harus dicari dulu ahli waris yang penerima sisa siapa. Cuma istri sama anak perempuan saja. Saudara tidak ada lagi. Ya sepupu dicari. Berarti ini harus dilacak. Ahli waris itu dia nggak hanya terbatas berhenti di saudara. Ya, berarti kalau mau dibuat seperti itu saya akan tanya. Ya, kalau misalnya anaknya 1 perempuan, ya, beliau wafat, saya akan tanya, beliau punya saudara nggak? Berapa saudara lakinya, berapa saudari perempuannya? Sudah wafat? Iya, saya nggak tanya sudah wafat atau belum. Sebut dulu berapa saudaranya. Iya. Iya, ini kan kita mau, makanya jangan diubah datanya, saya bilang. Ini saya menggunakan data ini, saya kunci dulu, mau masukkan data istri sama data anak perempuan ya. Saya akan kejar lagi data yang lain. Di masyarakat itu kadang memahami bahwa ahli waris itu terbatas di keluarga inti. Jawabannya enggak. Saya akan kejar lagi, saudaranya ada enggak? Ada saudaranya misalnya sudah wafat. Ya enggak apa-apa, saya akan cari sepupu anak saudaranya yang laki, ada enggak? Ada, sudah wafat. Nah, ini ada enggak dia punya anak laki? Ada, kasihkan ini sisanya. Berarti itu adalah cucu saudara dia, gitu kan? Atau kalau masih ada di sini keponakannya, keponakan itu yang dapat waris cuma 1 dari 4 jenis keponakan. Keponakan yang bisa dapat waris itu anak laki dari saudara laki, anak perempuan dari saudara laki nggak bisa, anak laki dari saudari perempuan nggak bisa, anak perempuan dari anak saudari perempuan nggak bisa. Kalau nggak ada jalur bawah, nanti saya akan tembakkan lagi ke atas dari pihak ayah dia. Ayah dia punya enggak saudara? Berarti nanti ketemu di sepupu. Enggak ada sepupunya, anaknya sepupu ada enggak? Cucunya sepupu. Enggak ada, nanti saya akan tembakkan lagi ke atas. Kakek dia punya saudara enggak? Sehingga sangat mungkin nanti penerima sisa harta itu ketemu di orang yang secara nasab jauh. Bisa. Ya. Baik, cukup ya. Nah, gimana? Satu lagi Ustaz. Terakhir ya. Baik. Terakhir. Silakan.
Sebagaimana dalam hadis itu disebutkan bahwa antara ayah yang kafir dengan anak yang muslim tidak saling mewarisi. Iya. Bagaimana kalau anak membunuh ayahnya demi mendapatkan harta warisan? Baik. Kalau nanti ada salah satu ahli waris yang membunuh, maka dia juga tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi itu adalah bagian dari penghalang waris. Jadi orang yang membunuh dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Jadi bisa nggak mempercepat warisan? Nggak bisa. Jadi itu bagian daripada penghalang waris. Jadi penghalang waris itu ada dua secara umum. Ada dari sisi internal, ada eksternal. Kalau internal itu yang menyangkut fisik si ahli waris. Contoh beda agama, kemudian yang kedua dia sebagai budak, atau yang ketiga dia sebagai pembunuh orang yang wafat. Kalau yang eksternal yang tadi, dia terhalang dengan keberadaan ahli waris. Sebenarnya dia berhak, seperti cucu tadi. Itu sebenarnya dia berhak, tapi kehalang atau ketutup dengan ahli waris yang begitu. Allah. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada faedahnya dan tidak ada sengketa waris di keluarga. Kalau ada, semoga bisa segera selesai. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha